Ceker. Ada kelakuan. Hap, nyum 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 nyum. Lasi resori. Duar. Seperti yang kita ketahui, di alam liar banyak sekali jenis kumbang. Salah satunya adalah kumbang ini. Sekilas memang terlihat biasa saja seperti kumbang pada umumnya. Namun nyatanya, mereka adalah salah satu contoh hewan paling terkenal yang menggunakan pertahanan kimia. Ini adalah bombardier beetle. Mereka merupakan kumbang tanah atau Carabidae. Serangga ini terkenal karena mekanisme pertahanannya yang unik, dan inilah yang menjadi asal-muasal nama mereka. Kumbang bombardier termasuk dalam famili Carabidae, dan ada lebih dari 500 spesies kumbang bombardier yang telah diketahui. Mereka diklasifikasikan ke dalam beberapa genera, termasuk Peropsopus, Brachynos, dan Metrius. Namun untuk klasifikasi lebih lengkapnya yakni sebagai berikut. Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, kelas Insecta, Ordo Coleoptera, superfamili Caraboideae, famili Carabidae. Bombardier beetle ditemukan di berbagai habitat di seluruh dunia. Hal ini menunjukkan kemampuan adaptasi mereka yang luar biasa terhadap kondisi lingkungan yang berbeda. Mereka tersebar di berbagai ekosistem, mulai dari hutan beriklim sedang hingga gurun gersang. Kumbang bombardier termasuk hewan omnivora. Ini karena mereka juga diketahui memakan serbuk sari dan nektar. Sedangkan sebagai predator, kumbang bombardier diketahui memakan serangga kecil dan invertebrata, sehingga berkontribusi terhadap pengaturan populasi dalam ekosistemnya. Ini karena mereka berperan dalam mengendalikan populasi serangga herbivora yang dapat berdampak besar pada komunitas tumbuhan. Selain sebagai pemangsa, nyatanya kumbang ini juga menjadi mangsa bagi burung, amfibi, reptil, dan serangga lainnya. Kumbang bombardier memiliki struktur tubuh yang khas dan ditandai dengan kerangka luar yang kuat serta berbentuk memanjang. Kumbang ini biasanya memiliki panjang 1 hingga 2 cm, meskipun spesies tertentu mungkin memiliki panjang yang berbeda-beda. Kerangka luar mereka terdiri dari kitian yang memberikan perlindungan. Dengan kerangka ini, memungkinkan mereka bisa bertahan terhadap berbagai kondisi lingkungan. Mereka memiliki warna tubuh yang bervariasi, namun seringkali berwarna gelap dengan kilauan metalik. Kaki mereka panjang dan kuat, sehingga memudahkan mereka untuk bergerak dengan cepat. Tubuh kumbang bombardier terbagi menjadi 3 segmen utama, yakni kepala, dada, dan perut. Bagian kepala menampung organ-organ sensorik termasuk antena dan mata majemuk. Sedangkan dada berisi otot-otot kuat yang mereka gunakan untuk bergerak, dan bagian perutnya menjadi tempat mekanisme pertahanan kimianya berada. Dengan bentuk memanjang dan fleksibel, memungkinkan kumbang dapat membidik dan menyemprotkan cairan tersebut dengan tepat. Terdapat 2 kelenjar besar yang terbuka di ujung perutnya, dan setiap kelenjar berisi campuran katalase dan peroksides yang diproduksi oleh sel sekretorik. Kedua kelenjar ini juga terdiri dari reservoir berdinding tipis dan dapat dikompresi yang berisi larutan hidroquinon dan hidrogen peroksida. Kumbang bombardier juga dapat bernavigasi dan berburu mangsa menggunakan kombinasi penglihatan dan sentuhan. Ini karena mereka mengandalkan antena dan rambut sensitif di sepanjang tubuhnya untuk menangkap getaran. Aspek biologi luar biasa dari bombardier beetle adalah mekanisme pertahanan kimianya yang kuat. Saat merasa terancam, kumbang bombardier akan mengaktifkan mekanisme ini untuk menghalangi calon penyerang. Proses akan dimulai dengan kumbang menggabungkan 2 senyawa kimia yang disimpan di kelenjar terpisah di dalam perutnya, yakni hidroquinon dan hidrogen peroksida. Namun, komposisi semprotan kimia ini dapat bervariasi antar spesies maupun individu.
Dan ketika bahan kimia ini bercampur, mereka akan mengalami reaksi eksotermik yang cepat dan akan menghasilkan panas serta tekanan yang kuat. Penumpukan energi ini mendorong semprotan kimia keluar dari tubuh kumbang dan akan dikeluarkan secara paksa dari perut kumbang melalui lubang khusus yang disebut kelenjar pigidial. Kerennya, seluruh proses ini terjadi hanya dalam hitungan milidetik. Sangat cepat, bukan? Cairan ini juga dapat mencapai suhu mendekati 100 derajat Celcius, sehingga dapat menyebabkan iritasi bahkan cedera. Semprotan ini pun akan disertai dengan suara letupan yang keras, sehingga dapat menakuti calon predator. Secara keseluruhan, komposisi kimia dalam semprotan pertahanan kumbang bombardir dapat mewakili adaptasi luar biasa yang telah diasah melalui penyempurnaan evolusioner selama jutaan tahun. Namun semua yang kami sampaikan dapat berubah seiring penelitian yang masih terus dilakukan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Kritik dan saran akan sangat berguna. Like dan share jika Anda suka. Mari belajar lagi di video selanjutnya.